Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu pengaruh inflasi terhadap perdagangan internasional. Nah, definisi dari inflasi sendiri menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Nopirin, artinya proses kenaikan harga barang secara umum dengan waktu yang terus-menerus selama periode tertentu. Dan menurut Universitas Princeton, yaitu meningkatnya harga umum secara progresif. Dan menurut Sukwiyati dan kawan-kawan, yaitu suatu proses atau kejadian yang tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya tingkat harga. Nah, kita masuk ke perdagangan internasional. Definisi dari perdagangan internasional yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud di sini dapat berupa antar perorangan, maksudnya individu dengan individu, atau antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Nah, perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia, yaitu kemajuan dalam perbaikan iklim, investasi, infrastruktur, produktivitas, daya saing. Nah, perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia ini tumbuh lebih dari 4% selama 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, yaitu Cina dan India, serta kawasan Eropa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Secara umum di sini berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dampak dari kenaikan harga barang tersebut akhirnya mempengaruhi harga barang lain di pasar. Terus-menerus di sini berarti bahwa kenaikan harga tidak terjadi sesaat, melainkan misalnya kenaikan harga barang terjadi menjelang hari raya atau kenaikan harga barang pada kondisi tertentu yang tidak menjadi permasalahan karena harga tersebut akan kembali normal. Selanjutnya, ciri-ciri negara yang mengalami inflasi. Yang pertama, harga barang dalam suatu negara tersebut naik secara terus-menerus. Yang kedua, uang beredar melebihi dari kebutuhan. Yang ketiga, barang relatif sedikit. Dan yang keempat, nilai uang atau daya beli uang turun. Sehingga pencegahan inflasi telah lama menjadi salah satu tujuan utama dari kebijaksanaan ekonomi makro, pemerintahan, dan bank sentral di negara manapun. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 3, yakni berdasarkan tingkat keparahan, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, saya akan menjelaskan berdasarkan keparahannya. Berdasarkan keparahan, tingkat inflasi dibagi menjadi 4, yakni inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan apabila tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang apabila tingkat inflasi 10-30% per tahun. Inflasi berat apabila tingkat inflasi 30-100% per tahunnya. Sedangkan hiperinflasi apabila tingkat inflasi lebih dari 100% per tahunnya. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, yang pertama penyebabnya ada demand pull inflation. Terjadi inflasi akibat adanya permintaan barang atau jasa yang meningkat dari kemampuan yang dimiliki oleh produsen. Yang kedua ada cost push inflation. Terjadi kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan harga penawaran barang menjadi meningkat. Yang ketiga ada bottleneck inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena faktor penawaran dan permintaan yang terjadi. Sedangkan berdasarkan sumbernya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu domestic inflation dan imported inflation. Domestic inflation merupakan inflasi yang berasal dari dalam negeri, terjadi akibat jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada jumlah yang diperlukan. Faktor lainnya menyebabkan
ini karena adanya jumlah barang atau jasa yang menurun namun permintaannya tetap. Sedangkan imported inflation bersumber dari luar negeri dan umumnya terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar atau uang kertas dan uang giral. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikolog masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Yang kedua, teori Keynes. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, teori strukturalis. Inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Teori strukturalis adalah teori inflasi jangka panjang. Penyebab inflasi yang pertama, meningkatnya permintaan. Peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat. Contohnya, meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang yang diekspor. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku seperti harga bahan bakar naik hingga upah buruh naik. Selanjutnya, tingginya peredaran uang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang yang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun, hal ini malah membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah. Kebijakan untuk meningkatkan inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Politik diskonto. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang karena orang akan lebih banyak menyimpan uang di bank daripada menjalankan investasi. Kemudian lanjut kebijakan moneter yang lainnya yaitu politik pasar terbuka atau open market policy. Open market policy dijalankan dengan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan menjual surat-surat berharga, diharapkan uang akan tersedot dari masyarakat atau uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Kemudian kebijakan moneter yang lainnya yaitu politik persediaan kas atau cash ratio policy. Cash ratio policy adalah politik bank sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Dengan dinaikkannya persentase persediaan kas, diharapkan jumlah kredit akan berkurang. Dan kebijakan moneter yang terakhir yaitu pengawasan kredit secara selektif, yaitu merupakan kebijakan bank sentral untuk memberikan kredit secara selektif untuk membatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian beralih ke kebijakan fiskal. Dalam hal ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu pengaturan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini yaitu melalui APBN. Sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak akan menambahi pengeluarannya agar anggaran tidak defisit. Kemudian poin yang kedua yaitu menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang. Dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun. Dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya akan berkurang. Ya, kemudian kita beralih ke topik lain yaitu pengaruh jumlah uang terhadap inflasi. Dalam hal ini kita kaitkan dengan teori kuantitas uang atau quantity theory of money. Berdasarkan teori ini, jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang. Sementara pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan sebab utama
terjadinya inflasi. Secara umum, teori kuantitas uang menggambarkan pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian dengan dikaitkan variabel harga dan output. Hubungan antara jumlah uang beredar, output, dan harga dapat ditulis dalam persamaan matematis sebagai berikut, yaitu M kali V sama dengan P kali Y, di mana P adalah tingkat harga atau dalam hal ini yaitu GDP deflator, kemudian Y adalah jumlah output atau dalam hal ini yaitu real GDP, kemudian M adalah jumlah uang yang beredar, sedangkan P dikali Y adalah nominal GDP dan V adalah velocity of money atau perputaran uang. Persamaan ini disebut sebagai persamaan kuantitas atau dalam bahasa Inggris yaitu quantity equation. Velocity of money atau perputaran uang mengukur tingkat di mana uang bersirkulasi dalam perekonomian atau dapat dikatakan mengukur kecepatan perpindahan uang dari satu orang ke orang lain. Sedangkan velocity of money dapat dihitung melalui pembagian antara GDP nominal dengan jumlah uang beredar. Dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia. Syok harga minyak internasional memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah terhadap US dollar, dan perubahan suku bunga di dalam negeri. Terjadinya syok harga minyak di pasar internasional dalam suatu periode waktu tertentu akan direspon positif dan cepat atau segera oleh pertumbuhan ekonomi. Artinya, proses transmisi kenaikan harga minyak internasional pada bulan berjalan akan segera terlihat dampaknya dengan naiknya pertumbuhan ekonomi pada bulan tersebut, dan proses transmisi ini berlangsung dalam kurun waktu sekitar 3 bulan atau 1 triwulan. Relatif cepatnya transmisi syok harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh ketersediaan pasokan minyak sebagai bahan baku atau input bagi proses produksi di dalam negeri. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kami adalah bahwa banyaknya jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang. Sementara pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan sebab utama terjadinya inflasi. Semakin banyak uang beredar di pasaran, semakin tinggi pula kenaikan inflasi dalam perekonomian tersebut. Selain itu, fluktuasi harga minyak juga menentukan terjadinya inflasi dalam suatu negara. Apabila fluktuasi minyak meningkat, akan menyebabkan terjadinya syok minyak atau kenaikan harga minyak internasional yang sejalan dengan kenaikan tingkat inflasi dalam perekonomian. Saran dari kami adalah guna menekan tingkat inflasi dalam suatu negara, hendaknya pemerintah menerapkan kebijakan moneter yang diharapkan dapat mengatur peredaran uang dan inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang telah ditargetkan sebelumnya. Sedangkan untuk mencegah fluktuasi akibat harga minyak, pemerintah hendaknya melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan instrumen fiskal seperti bea masuk, PPN, dan tata niaga. Kedua, dengan mempelajari siapa yang paling terkena dampak fluktuasi, apakah itu konsumen atau produsen UKM.